Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat berian salam semoga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pertemuan sebelumnya tentang tazkiyatun nufus dari kitab Ad-Da'ud Dawa atau Jawabul Kafi adalah pembahasan kita tentang dosa-dosa besar, di antaranya adalah pembunuhan. Yang kita bahas pada saat itu kerusakan yang timbul akibat pembunuhan dan dosa pelakunya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang dosa besar yang lain, yaitu tentang zina. Yang mana kerusakan zina bagian atau merupakan salah satu kerusakan-kerusakan yang besar. Ketika kerusakan zina amat besar, seperti merusak hukum alam dalam menjaga keturunan, menjaga kemaluan dan kehormatan, serta menyebabkan timbulnya permusuhan dan kebencian di antara manusia. Ya, akibat dari zina itu, maka rusaklah silsilah keturunan, sehingga tidak bisa menjaga keturunan, tidak bisa menjaga kemaluan, tidak bisa menjaga kehormatan. Di samping itu, pasti akan muncul permusuhan dan kebencian di antara manusia, antara si A dengan si B dengan si C. Ketika seorang wanita yang sudah menikah, dia melakukan perbuatan zina kepada laki-laki yang lain, maka pasti hubungannya dengan suami akan rusak. Si laki-laki itu rusak hubungan dengan orang lain, ya, yaitu setiap mereka merusak istri, merusak anak perempuan, saudara perempuan, dan ibu dari kawannya, hingga dunia pun hancur akibat zina. Maka tingkat kerusakan zina ini menepati posisi tepat di bawah pembunuhan. Pembunuhan begitu juga. Kerusakan yang besar lalu muncul, perbencian, kebencian dan yang lainnya. Maka oleh itu Allah menyebutkan zina bersama pembunuhan di dalam kitabnya. Yani perbuatan zina dan pembunuhan itu seiring. Begitu pula Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Imam Ahmad dia mengatakan, la a'lamu ba'da qatlin nafsi syai'an a'zamu minaz zina. Aku tidak mengetahui dosa yang paling besar setelah membunuh sebuah jiwa melebihi daripada perbuatan zina. Yani beliau mengatakan, aku tidak mengetahui dosa yang lebih besar setelah pembunuhan daripada zina. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menekankan keharuman zina berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Furqan ayat 68 sampai 70, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
Wala yaznun. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Di dalam Allah menjelaskan tentang sifat-sifat ibadur rahman, yaitu ibadur rahman, hamba-hamba rahman yang maha pengasih itu adalah orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain, dan tidak pula membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak pula berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Dan barang siapa yang melakukan demikian, niscaya dia mendapatkan hukuman yang berat. Yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Yani akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal di dalam azab itu dalam keadaan terhina, illa man tab, kecuali orang-orang yang bertaubat. Maka Allah menggandengkan perbuatan zina dengan perbuatan syirik dan membunuh diri atau membunuh jiwa, serta menjadikan balasan, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan balasan itu semua adalah kekal di dalam azab yang berlipat ganda. Selama seorang hamba itu tidak melaksanakan perkara yang bisa menghilangkan hal itu, yaitu taubat dan iman serta amal soleh. Ya. Kalau seandainya dia angkat, dia hilangkan dosa itu dengan taubat dan iman serta amal soleh, maka dia tidak akan mendapatkan balasan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Surat Al-Isra ayat 32. Janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk. Allah mengabarkan bahwa perbuatan zina merupakan perkara yang benar-benar buruk. Yaitu keburukannya yang berakhir dengan keburukan. Sehingga kekejiannya benar-benar diakui oleh akal. Bahkan sampai di kalangan hewan pun. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Amr bin Maimun Al-Audi. Ia berkata, pada zaman jahiliyah, aku melihat seekor kera jantan berzina dengan kera betina. Kemudian kera-kera lain pun mengurumuni keduanya dan merajam mereka sampai mati. Allahu Akbar. Ya. Kera pun merasa bahwasanya itu adalah perbuatan yang keji. Sehingga mereka melakukan hukum, ya, yaitu merajam kera jantan dan kera betina tadi bersama-sama sampai mati. Selanjutnya Allah mengabarkan tentang akibat buruk dari zina, bahwasanya zina merupakan seburuk-buruk jalan karena dia merupakan jalan kebinasaan, kehancuran, kefakiran di dunia, sekaligus merupakan jalan azab, kehinaan dan siksaan di akhirat. Di dunia bangsat, di akhirat merana. Bandingkan dengan perbuatan menikahi istri dari ayah, yang karena buruknya perbuatan tersebut Allah mengkhususkannya dengan tambahan celaan. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Ya. Hal ini ketika menikahi
ketika menikahi istri-istri bapak, ya, merupakan perbuatan yang sangat keji. Allah tambah lagi dengan celaan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan keberuntungan seorang hamba dengan menjaga kemaluannya, dengan memelihara kemaluannya dari berbuat zina. Fala sabila lahu ilal falahi bidunihi. Maka tidak ada jalan untuk mendapatkan keberuntungan melainkan dengan hal itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 7. Coba kita lihat. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzi hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang di dalam solatnya mereka khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yaitu orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkara yang tidak berguna, yang sia-sia. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Yaitu dan orang-orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Siapa yang mencari, ya, siapa yang mencari di balik itu yang telah dihalalkan, dicari yang lain, zina dan sebagainya, maka mereka itu adalah orang-orang yang telah melampaui batas. Wa hadza yatadammanu thalathata umur. Ayat ini mengandung 3 perkara. Anna man lam yahfaz farjahu lam yakun minal muflihin. Orang yang tidak memelihara kemaluannya, maka dia tidak termasuk orang-orang yang beruntung. Yang kedua, wa annahu minal malumin. Orang yang tidak memelihara kemaluannya, maka dia termasuk orang-orang yang tercela. Wa minal adin. Dan dia termasuk orang-orang yang telah melampaui batas. Fafatahul falah. Maka dia tidak mendapatkan keuntungan. Tidak mendapatkan keberuntungan. Ya. Wastahaqqa ismal udwan. Maka dia berhak untuk disandangkan gelar kepadanya sebagai orang yang melampaui batas. Wa waqa'a fil lawm. Dia pun akan menjadi tercela, jatuh dalam celaan. Wal muqasatul alamil syahwati wa mu'anatiha aisar min ba'dhi dhalik. Sesungguhnya menentang dan menahan beban gejolak syahwat masih lebih ringan dibandingkan dengan bagian dari perkara-perkara di atas. Yakni berusaha melawan syahwat dan dia merasakan pahitnya dalam melawan syahwat itu. Maka itu akan lebih jauh, lebih mudah daripada dia memperturutkan syahwatnya sehingga dia jatuh ke dalamnya. Wa nadhiru hadha, senada dengan perkara di atas, annahu subhanahu dhamma al-insan wa annahu khuliqa halu'an la yasbiru ala sarra wala ala dharra. Allah telah mencela manusia dan menyebutnya dan menyebutkan sifat mereka yang suka berkeluh kesah. Dan lagi dia adalah kikir serta tidak sabar ketika ditimpa
kesenangan, sebagaimana juga dia tidak sabar ketika ditimpa bencana. Ditimpa kesabaran, kekayaan, dia jadikan kekayaannya itu untuk mengikuti hawa nafsunya. Ya. Bal idza massahu al-khair man'a wa bakhil. Malah apabila dia ditimpa atau diberi kelapangan, ya, maka dia pelit. Dia tidak mau memberi. Wa idza massahu syarr jazi'. Apabila dia ditimpa sebuah keburukan dan bencana, malah dia melakukan keluh kesah. Cerita ke sana, cerita ke sini, mengadukan tentang nasibnya. Pada hakikatnya, orang yang curhat kepada orang lain tentang nasib dirinya, dia telah mengadukan yang maha kuat kepada orang yang maha lemah. Ya, dia berkeluh kesah tentang atau mengadukan yang maha kuat kepada orang yang sangat-sangat lemah dan tidak punya daya dan upaya. Allah sedang mengujinya. Dalam ujian itu, Allah akan mengangkat derajatnya, menghapus dosa-dosanya dan menambah pahalanya. Ya, akan tapi karena keluh kesah itu adalah bagian dari sifat manusia. Ya. Juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Apabila ditimpakan kepadanya keburukan, dia keluh kesah, marah. Apabila dia ditimpakan kepada kebaikan, dia tidak mau memberi. Illal musallin. Kata Allah, kecuali orang-orang yang salat. Bagaimana? Alladzina hum fi salatihim daimun. Alladzina hum ala salatihim daimun. Yang mana dia yang selalu salat. Menjaga salatnya. Dia kerjakan salat dengan benar. Walladzina fi amwalim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang yang mengetahui bahwasannya di hartanya itu ada hak orang lain. Hak yang sudah ditentukan. Lis-sa'ili wal mahrum. Ya, bagi orang-orang yang meminta dan orang-orang yang miskin. Dan seterusnya. Dalam surat ya, dalam surat sa'ala sa'ilum bi'adzabil waqi'. Nah, kecuali orang-orang yang dikecualikan, yang mana orang itu najin min khalqihi, orang-orang yang selamat. Itu yang tadi, walladzina hum li furujihim hafizun ila ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin wa man ibtagha wara dzalika fa ulaika humul aadun. Itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka dan hamba sahaya mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Maka barang siapa mencari di luar itu, yaitu seperti berzina, homoseks, lesbian, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Maka disinilah ibu-ibu dan akhwat yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bijaksananya Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat, ya, bahwasanya syariat yang diturunkan itu adalah untuk kemaslahatan hamba semuanya, laki-laki dan perempuan. Dalam rangka menjaga kemaluan ini juga, Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat poligami. Dan ini adalah untuk kemaslahatan hamba itu sendiri, baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu akan kebutuhan,
akan keinginan, akan kemaslahatan hambanya. Allah memerintahkan nabinya untuk menyuruh kaum mukminin supaya menjaga pandangan serta memelihara kemaluan. Kemudian memberitahukan bahwasanya dia benar-benar menyaksikan dan melihat perbuatan mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur." yakni Allah Subhanahu wa taala mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Walamma kana mabda'u dzalika min qibalil basari ja'ala al-amra bighaddihi muqaddaman 'ala hifdzil farj. Tak kala awal dari perbuatan zina itu datang berawal dari mata, pandangan. Ya, awalnya adalah pandangan. Maka Allah jadikan perintah, Allah perintahkan, ya, Allah jadikan perintah itu untuk menutup mata atau menutup pandangan lebih awal daripada menjaga kemaluan. Ya, sebagaimana dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31. Kedua belah pihaknya, laki-laki dan perempuan, wa qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazuna furujahum. Katakan kepada orang-orang mukmin laki-laki agar mereka menundukkan, yakni memejamkan, yakni menundukkan pandangan sebagian dari pandang mereka, min absarihim. Min ini adalah tab'idiyah, sebagian dari pandangan. Wa yahfazuna furujahum, dan menjaga kemaluannya. Tidak disebutkan min furujihim, tidak. Menjaga kemaluan itu totalitas. Ya. Kenapa didahulukan menundukkan pandangan? Karena awal muasal atau penyebab awalnya adalah pandangan. Kemudian baru menjaga kemaluan. Begitu juga perintah pada ayat 31 untuk kepada perempuan. Fa innal hawaditha mabda'uha minan nadhar. Ya, fa inna hawaditha mabda'uha minan nadhar. Karena insiden-insiden, kejadian-kejadian, kecelakaan-kecelakaan awalnya, asal muasalnya adalah dari pandangan. Falam afkama anna mu'adhaman nari min mustasghirish syarar. Sebagaimana kebanyakan api itu berawal dari bercikan bunga api. Hanya bercikan api yang kecil, dia akan bisa menjadi api yang besar. Fatakunu nadhratan, thumma khataratan, thumma khutwatan, thumma khati'atan. Maka berawal adanya pandangan. Kemudian lintasan. Lintasan pada benak atau pada keinginan. Khatratan itu adalah keinginan. Lintasan pikiran. Summa khutwatan, kemudian langkah. Summa khati'atan, kemudian jatuh di dalam dosa. Walihada qil, oleh karena itu ada yang mengatakan, man hafidha hadhihi al-arba'ata uhriza dinahu. Au ahraza dinahu.
Man hafidha hadhil arba'ata ahraza dinahu. Siapa yang menjaga empat persoalan ini, maka dia telah menjaga agamanya. Apa yang empat itu? Al-lahadhat, wal-khatarat, wal-lafdhat, wal-khutwat. Yaitu yang pertama lahadhat, pandangan. Pandangan yang sebentar. Tapi sebentar demi sebentar. Lahadhat, beberapa sedikit-sedikit. Ya. Setelah itu al-khatarat, mulai pikiran. Dengan pandangan tadi terlintas dalam pikirannya, bayangannya, angan-angannya, atau keinginannya. Yang ketiga, lafzat, muncul ucapan-ucapan, godaan, rayuan, yang semuanya itu adalah gombal. Ya, yang keempat adalah al-khutwat, yaitu langkah-langkah yang mengiyakan pikiran dan ucapan tadi. Fayanbaghi lil-'abd, maka seyogyanya bagi seorang hamba ayakuna bawwaba nafsihi ala hadhil abwabil arba'ah. Hendaklah bagi seorang hamba itu dia menjadi pintu terhadap dirinya atau pintu dirinya atas pintu-pintu empat ini. Yani maksudnya hendaklah dia menjadi pintu penutup terhadap pintu-pintu yang empat ini. Hendaklah dia menjadi daun pintu, ya, yang bisa menutup terbukanya pintu-pintu ini. Yulazimu ribata ala thughuriha. Hendaklah dia kukuh dan tetap berada di dalam perbatasannya. Faminha yadkhulu alaihi al-'adu. Pintu-pintu tadi ibaratnya adalah tentara yang menjaga perbatasan negeri. Karena dari perbatasan itulah masuknya musuh. Fayajusu khilal ad-diyar. Ya, agar mereka tidak merajalela di dalamnya, di dalam kampung itu. Wa yubattiru ma'ala tabtira. Yang bisa membinasakan apa saja yang berhasil dikuasainya dengan sehancur-hancurnya. Ya, ini diibaratkan bahwa musuh itu di sini apa? Perbuatan zina. Al-'iyadhu billah. Kita dengar cerita-cerita, na'udzubillah min dzalik. Perbuatan zina. Mungkin ketika kita mendengar adanya orang-orang yang jauh dari agama, jauh dari pengajian, mereka jatuh dalam perbuatan zina. Perbuatan zina adalah kemungkaran. Tapi lemahnya iman mereka, sedikitnya ilmunya, yang bisa menjadikan dia jatuh dalam perbuatan zina yang dosanya besar. Tapi ironisnya, adanya orang-orang yang sudah belajar, sudah ngaji, dengan hujah yang bermacam-macam. Apakah diawali dengan curhat, kemudian atau menyelesaikan problematika rumah tangga si A dan si B,
Ya, sehingga ada cerita yang jelas yang menyampaikan bahwa malahan ya tukang pancing dilarikan ikan, atau orang pancing itu sendiri memakan ikannya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita semua, terutama saya berbicara, kemudian keluarga-keluarga kita dari maksiat ini. Ya, semakin tinggi tingkat keimanan, godaan syaitannya semakin tinggi. Maka solusi yang ada adalah kembali kepada agama. Tunduk dan patuh semuanya kepada syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, yang telah Allah turunkan. Mengikuti apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kita tidak bisa menolaknya, kita tidak bisa memilih dan memilahnya. Tidak, syariat ini tidak kita konfirmasikan kepada hawa nafsu. Jika sesuai dengan perasaan kita lakukan, jika tidak sesuai dengan keinginan kita buang, maka sama dengan beriman sebagian dan tidak beriman kepada sebagiannya. Kerusakan yang muncul dari perbuatan zina amatlah besar. Ibu dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan ini ya harus dari sekuat-kuatnya kita untuk berusaha menjauhkan diri kita dan keluarga kita, anak-anak kita. Sekarang cukup besar tantangan bagi kita sebagai orang tua. Tantangannya besar, tidak seperti pada zaman-zaman dahulu, karena dunia dan apa yang ada di dalamnya sudah menjadi genggaman atau di dalam genggaman masing-masing. Baik, kita masuk ke dalam bab berikutnya adalah kaifa tadkhulul ma'asi 'ala al-'abdi. yakni pintu-pintu dosa dan maksiat. Yani bagaimana caranya maksiat itu bisa menaklukkan seorang hamba. Wa aktsaru ma tadkhul ma'asi 'ala al-'abdi min hadhihi al-abwab al-arba'. Ini adalah penjelasan yang apa kita bahas tadi. Kebanyakan maksiat masuk atau datang menyerang seorang hamba itu dari pintu 4 tadi. Fasatadzukur kulla wahidin kulla babin minha faslan yaliqu bih. Maka kita akan sebutkan setiap bab, setiap pintu ini sebuah pembahasan khusus yang layak untuknya. Yang pertama apa? Pandangan. Fa amma lahadhat, yaitu pandangan. Fahiya ra'idush syahwati wa rusuluha. Pandang itu merupakan pemandu, ya, dan utusan syahwat. Wa hifdhuha aslu hifdzil farji. Menjaga pandangan merupakan tindakan utama dalam menjaga kemaluan. Menjaga pandangan itu adalah asal muasalnya menjaga kemaluan. Wa man atlaqa basarahu awrada nafsu mawaridal halakat. Siapa yang membiarkan pandangannya berkeliaran atau siapa yang mengubar pandangannya, maka boleh jadi dia telah menggiring dirinya kepada kebinasaan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tutbi'il nadratan nadrata fa innama lakal ula wa laysat lakal ukhra. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya. Apa kata Nabi? Janganlah kamu mengikuti pandangan
dengan pandangan berikutnya. Karena pandangan pertama itu, hanya pandangan pertama itulah untukmu. Ya, ini pandangan pertama itu boleh, yaitu pandangan yang tidak disengaja. Tacaliq, bukan mencaliq. Ya, yang pertama itu tacaliq. Walaysat lakal ukhra, yang kedua itu mencaliq. Ya, tacaliq itu adalah untukmu. Mencaliq bukanlah untukmu. Ya, kadang-kadang kan tacaliq, lain mah gitu kan. Nah, ketika kita yang keduanya mencaliq, maka itu bukanlah untuk kita. Ya, maksudnya apa? Itu sudah dosa. Dalam Musnad Imam Ahmad dari Nabi SAW, beliau mengatakan, "An-nadhratu sahmun masmumun min sihami iblis." Pandangan itu adalah anak panah yang beracun dari anak panahnya iblis. Faman ghadda basarah an mahasin imra'atin lillah awrathallahu qalbahu halawatan ila yaumin yalqah. Siapa yang menundukkan pandangannya dari kecantikan seorang perempuan karena Allah, ya, bukan karena tidak bisa melihat, tapi dia tundukkan pandangannya dari kecantikan manusia, kecantikan perempuan karena Allah, maka Allah akan anugerahkan kepadanya, ya, Allah wariskan hatinya kenikmatan atau halawah, rasa manis, sampai hari dia bertemu dengan Rabbnya. Hada makna al-hadis. Begitulah makna hadis tersebut. Beliau juga bersabda, "Ghuddu absarakum wahfadhu furujakum." Tundukkanlah pandangan kalian dan jagalah kemaluan kalian. Ya, yakni kalau bisa kita bahasakan, tundukkan pandangan kalian, pasti kalian akan mampu untuk menjaga kemaluan kalian. Karena itu adalah sumbernya. Juga Rasulullah SAW mengatakan, "Iyyakum wal julusa 'ala turuqat." Jangan duduk-duduk di jalan. Ya. Seperti apa nih? Seperti orang kalau di kampung itu seperti apa? Banyak ibu-ibu duduk di polong-polong jalan, di rumah. Biasanya kan rumahnya pagar rumah, terus ada polongan yang dari bawahnya itu adalah kalau hujan tempat aliran air. Ya. Itu enggak boleh duduk di sana. Kata orang, kenapa duduk di situ? Untuk mencuci mata. Ya. Apa kata Nabi? Iyyakum wal julusa 'ala turuqat. Jauhilah oleh kalian duduk-duduk di jalan-jalan. Qalu ya Rasulullah, majalisuna malana buddun minha. Ya Rasulullah, tempat duduk kami tidak dapat meninggalkannya. Mau tak mau kami harus duduk di situ ya Rasulullah. Ya, di dalam riwayat yang lain dikatakan, malana majalisun majalisun natahaddatsu fiha. Ya. Ya, ini kami tidak memiliki tempat duduk kami berbicara. Qalu wa in kuntum labudda fa'ilin. Jika kalian mesti melakukannya, fa'tul tariqa haqqahu. Berikan hak jalan. Qalu wa muhaqquha. Apa haknya? Qal
ghaddul basar. Hak jalan yang pertama apa? Cuci mata. Ya. Bukan tutup mata. Tundukkan pandangan. Jadi salah kalau sudah niatnya duduk-duduk tepi jalan itu adalah untuk mencuci-cuci mata. Bukan. Itu salah tuh. Tapi kalau dia duduk di sana, bukan tujuan untuk mencaliak-caliak orang. Kalaulah niatnya untuk mencaliak-caliak orang, cuci-cuci mata, itu salah. Sudah melanggar. Maka tak boleh dia duduk di tepi jalan. Tapi ghaddul basar. Karena dia tidak ada tempat duduk kecuali tempat di sana. Makanya dia diberikan haknya. Apa haknya? Menundukkan pandangan. Wa kafful adza. Tidak mengganggu. Ya, tidak mengganggu. Kadang orang duduk tepi jalan, pemuda-pemuda duduk tepi jalan, anak gadis yang lewat digodain. Nggak boleh. Ya, atau motornya dijajarin sehingga sempit jalan. Nggak boleh, karena dia menyakiti. Ya. Atau bikin tenda tepi jalan sehingga jalannya menjadi sempit. Nggak boleh. Karena itu mengganggu. Walaupun diizinkan oleh instansi tertentu. Kemudian waraddus salam. Itu menjawab salam jika ada yang bersalam. Maka di sini an-nadhru aslu 'amatil hawadits allati tusibul insan. Pandangan merupakan pangkal bala dari segala bentuk bencana yang menimpa manusia. Pangkal balanya adalah pandangan. Fa inna an-nadhrata tuwallidu khataratan. Karena pandang mata itu bisa melahirkan pikiran. Melahirkan getaran hati. Melahirkan khayalan. Thumma tuwallidul khataratu fikratan. Ya, kemudian bayang-bayangan, angan-angan, getaran hati melahirkan pikiran. Thumma tuwallidul fikratu syahwatan. Kemudian pikiran itu melahirkan syahwat. Thumma tuwallidu syahwatu iradatan. Rasa syahwat pun melahirkan keinginan. Thumma taqwa. Kemudian keinginan ini semakin kuat. Fatasiru azimatan jazimatan. Sehingga dia menjadi sebuah azimah, tekad yang lebih kuat lagi. Fayaqa'ul fi'lu walabut. Sehingga jatuhlah atau terlaksanalah pekerjaan itu yang tidak bisa dihindari. Ma lam yamna' minhu mani'un. Apabila tidak ada yang menghalanginya. Ya, maka akan terjadi. Berawal dari apa? Dari pandangan. Setelah pandangan diolah oleh pikirannya menjadi khayalan. Khayalan demi khayalan menjadi pikiran. Dari pikiran membutuhkan mendorong syahwatnya. Syahwat itu mendorong keinginannya. Kemudian keinginan semakin kuat dan semakin kuat sehingga terjadilah apa yang diinginkannya jika tidak ada penghalang. Wa fi hadza qil, dalam hal ini penyair ada mengatakan as-sabru ala ghaddil basar aisaru minal sabri ala alami ma ba'dahu. Bersabar atas menundukkan pandangan jauh lebih mudah daripada kesabaran atas pahit yang dirasakan atau sedih, ya, perih yang dirasakan setelah
kejadian. Ya. Maka selama, coba kita lihat, kalau kembali kepada perbuatan zina, awalnya adalah pandangan, berlanjut kepada keinginan dan syahwat, sehingga terjadi apa yang terjadi. Dia tidak sabar di dalam menundukkan pandangan. Akibatnya apa? Ketika terjadi perzinahan, kemudian hamil di luar nikah, mulailah di situ sudah mendapatkan rasa pahit. Ya, dicela oleh masyarakat, dicela dan bercela. Kemudian lahir anak. Anak lahir dalam keadaan yang tidak berdosa, tapi dia sudah memikul sebuah beban psikologi yang tidak bisa dia tolak. Tapi orang tuanya, yang ibunya yang menjadikan, dia terbebani oleh itu. Dia tidak punya kakek, dia tidak punya bapak. Walaupun dinikahi oleh yang menghamili, ya, pendapat yang terkuat bahwa menikah pada saat hamil tidak sah. Kenapa? Karena Nabi melarang menyiram tanaman yang sudah ada. Ya. yakni tanaman yang sudah ada akibat dari mani yang haram. Setelah menikah, itu namanya mani halal. Maka tidak boleh mani halal menyiram akibat dari mani haram. Maka oleh karena itu, dia harus melahirkan dulu, kemudian bersih, ya. Setelah mereka bertobat, lalu mereka baru boleh dinikahkan setelah mereka bertobat. Tapi anak sudah merasa, ya, beban. Dia tidak punya bapak, dia tidak punya paman, dia tidak punya kakek, dia tidak punya nenek. Karena hubungan dia dengan pihak laki-laki itu adalah hubungan yang tidak sah. Ya, karena dia di luar dari nikah. Makanya dia punya ibu, dia punya kakek dan nenek dari pihak ibu, dia punya bibi atau ete, yang lain dia tidak punya. Maka beban yang dimunculkan atau yang dirasakan, pahitnya beban yang dirasakan setelah itu jauh lebih berat. Seorang syair mengatakan, kullul hawadithi mabdaha minan nadari wa mu'adhamun menari min mustasghir syarari. Setiap kejadian, insiden, awalnya adalah pandangan. Dan mu'adhamun nari, yakni api yang besar, ya, api yang besar berawal dari percikan kembang api yang kecil. Kam nadratan balagat min qalbi sahibiha kamablaghi sahmi bainal qausi wal watari. Entah berapa banyak pandangan sungguh menembus relung hati pemiliknya, bagaikan kekuatan anak panah yang lepas dari busurnya. Wal abdu ma dama dha tarafin yuqallibuhu fi a'yunil ghairi mawqufun 'alal khatari. Seorang hamba selama mengubar pandangannya untuk memandang selainnya, maka itu adalah maka dia berada di dalam sebuah bahaya. Yasurru muqlatahu ma darra muhjatahu la marhaban
bisururin 'ada bid-darari. Ia menyenangkan mata namun membahayakan hati. Maka janganlah menyambut kesenangan yang bisa membawa bencana. Wa min afatin nazar, di antara bencana yang ditimbulkan oleh pandangan, annahu yuwarrithul hasarat. Dia bisa melahirkan atau mewariskan penyesalan. Wazarafati wal harakat, dan bisa melahirkan malapetaka dan sakit hati. Fayara al-'abdu ma laysa qadiran 'alaih wala sabiran 'anhu wa hadha min a'zamil 'adab. Yani hamba itu melihat, ya, tak kala seorang hamba melihat sesuatu yang tidak mampu, ya, meraihnya, juga tidak mampu bersabar atasnya. Wa hadza min a'zamil 'adzab. Ini adalah salah satu bentuk azab yang paling pedih. Antara ma la sabara laka anhu wala an ba'dhihi wala qudrata laka 'alaihi. Yaitu penderitaan yang menerpa manakala kamu melihat perkara yang kamu tidak mampu bersabar atas perkara tersebut, tidak juga atas sebagian, bahkan kamu tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk meraihnya. Ini dari akibat dari pandangan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk menjaga pandangan. Pandangan itu ya berlaku untuk laki-laki sebagaimana juga berlaku untuk perempuan. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.